Hai, kita dari Komik Kompasiana. Hari ini kedatangan tamu istimewa yang mempunyai resep makanan bernama sayur babanci. Nanti kita akan tanya jawab dan kita akan lebih tahu mengenai masakan ini yang merupakan salah satu inspirasi dari pembuatan film komik yang berjudul Ngidam. Nah, sebelah kiri saya hingga terus ke sebelah sana ujung, memperkenalkan diri dulu. Iya, saya Linda dari Komik Kompasiana. Di sebelah saya Puspa dari Komik Kompasiana. dan di sebelah kita ya Dan saya Ibu Nani yang sebagai pemilik dari sayur babanci Haji Jenal. Oke, nah Ibu, kita langsung mulai aja soalnya udah penasaran nih dengan sayur babanci. Kalian kira-kira sudah pernah dengar belum dengan nama sayur babanci ini? Ayo, siapa yang udah pernah dengar atau pernah nyoba? saya sih belum pernah dengar. Belum pernah nyoba. Saya pernah dengar tapi belum pernah nyoba. Penasaran ini. Lihat ya, nah ini pengen tahu nih Bu Nani, ini seperti apa sih sayur babanci ini? Kok begitu banyak nih bumbu-bumbunya ya Bu Nani ya? Nah coba dicerita nih Bu Nani. Oke, mungkin ini adalah produk kami sayur babanci Haji Jenal. Sayur babanci ini memang makanan khas bangsawan Betawi. Ya, ini makanan khas bangsawan Betawi memang langka dan hampir punah. Oleh sebab itu saya terpanggil untuk melestarikan sayur babanci ini karena memang di keluarga suami, sebetulnya yang orang Betawi asli itu suami saya, di keluarga besar mereka sendiri itu yang bisa memasak sayur babanci cuma 2 atau 3 orang begitu. Dan saat ini mereka semua sudah nggak ada, sudah meninggal semua. Ya, bersyukurnya saya sempat meminta tuh, kalau ingat itu saya merinding. Saya benar-benar merinding resepnya karena agak sulit juga waktu itu minta resepnya gitu ya. Akhirnya saya coba karena waktu itu juga saya pernah membuka sayur babanci ini di Kebon Sirih. Di sana ada food court waktu itu dan kami sempat buka warung babanci Haji Jenal yang dibantu oleh saudara saya itu yang bisa masak sayur babanci itu, Ibu Papat namanya. Kami manggilnya Kak Papat gitu ya. Nah, beliau ini yang akhirnya saya korek terus, saya minta untuk memberikan pengajarannya ya. Jadi karena kalau orang dulu kan kalau masak cuma cemplung gitu ya. Tidak digramisin gitu loh, digram-gramkan gitu ya. Jadi di situ saya mencoba menggali, ya alhamdulillah tergali juga gitu ya. Dan saya juga dibantu oleh mantunya Kak Papat itu ya, mantunya itu dibantu. Beliau juga dulu sering membantu kalau lagi masak gitu. Cuma juga nggak tahu ukurannya seberapanya gitu, cuma bantu gitu ya. Ya akhirnya kami mencoba memadukan gitu. Ya alhamdulillah bisa dengan rasa yang itu sayur babanci gitu. Tingkat kesulitan utamanya apa? Nah ini ya khasnya sayur babanci itu rempahnya itu banyak sekali, lebih dari 20 jenis rempah. Ya. Nah, yang jarang ada khas dari babanci itu adalah ini namanya tai angin atau akar angin ya. Terus ini botor, ini kedaung, dan ini botor ya. Rempah-rempah ini menjadi khasnya masakan babanci. Dan sama ini temu mangga. Ya, mungkin kalau temu yang lain ini ada ya, temu yang lain seperti jahe, kencur ya, lengkoas, kunyit, ini ya, temu kunci itu kan umum ya. Nah, yang jarang ditemukan ya memang ini temu mangga. Nah, ini semua bumbu-bumbunya ya. Ini rempah-rempahnya ya. Ini ada lada, ada ketumbar, ada cengkeh, biji pala, kayu manis, apalagi ini jinten. Tuh banyak sekali ya.
begitu. Ini rasanya kayak gimana? terbayang. Kayak bayanginnya kayak ada unsur gulanya, ada kayak unsur lodehnya, apa ya kayak ini yang bercampur-campur gitu ya? Ya, dan ini selain rempahnya ini banyak, teknik masaknya juga cukup sulit gitu, karena kita harus sangrai dulu semua untuk menghasilkan aroma babanci yang khas gitu ya, karena ini semua dimasaknya ini harus disangrai dulu, setelah disangrai terus kita ulek gitu, dan untuk yang ini nggak bisa sekali ulek langsung jadi gitu, udah diulek nanti disangrai lagi, ini lagi gitu beberapa kali ya. Ya memang harus sabar gitu. Makanya dengan kesulitan itu tercetus ide saya untuk menyiapkan bumbu jadinya gitu. Seperti itu. Jadi bumbu jadinya boleh lihat tuh contohnya. Ya, nah ini saya sudah punya bumbu jadi ya seperti ini. Bumbu jadinya ini kita siapkan. Jadi nanti orang dengan membeli bumbu jadi ini sudah bisa masak sendiri di rumah dengan mudah. Begitu. Yang saya harapkan semua orang bisa mengenal rasa sayur babanci ini. Gitu ya. Tinggal ditambahkan apa Bu? Ini tinggal ditambahkan bahan dasarnya. Bahan dasar dari babanci adalah daging sandung lamur ya yang lebih biasanya digunakan. Kemudian ini dagingnya, ini dagingnya udah direbus nih kebetulan ya, karena nanti kita akan praktek. Kemudian ini kelapa muda. Ya, ini kelapa buah. Oh, daging kelapanya itu. Kelapa buah es, kelapa yang suka buat es. Yang buat kelapa muda. Iya, ini kelapa muda. Jadi Gitu ya. berarti ada santan, ada kelapa muda, juga ada kelapa parut ya? Ya, terus ada nih ya kalau kita lihat di sini yang udah jadi ini kelapanya kita menggunakan 3 macam kelapa. Ada kelapa muda yaitu ini ya yang dagingnya itu menjadi isian dari sayur babancinya. Kemudian ada kelapa yang sedangnya itu disangrai, kemudian ditumbuk halus juga ini, ya dihaluskan dan ini benar-benar harus halus sekali sehingga dia menyatu sama kuahnya, begitu. Harus pakai tangan apa pakai Ya, sejauh ini kami memang masih pakai tangan ya, karena itu beda hasilnya begitu ya. Mungkin nanti kalau ada teknologi yang tidak membuat ini mungkin juga ya. Kemudian ada lagi kelapa yang tua. Nah, kelapa tuanya itu untuk santan. Jadi kita juga punya santannya ya. Gitu ya. Kelapa yang tua ini dibuat santan. Oh iya, ada yang santannya. Iya. Nah, ini kelapa tuanya kita bikin santan. Nanti jadi berkuah. Ya. Berkuah jadi kayak gulai. Jadi kalau dulu mertua saya bilang beliau menyebutnya sayur banci. Kenapa disebut seperti itu? Sayur banci karena beliau cerita bahwa ini sayur nggak jelas gitu, dibilang ini sayurnya ini nggak jelas, gulai bukan, sayur bukan gitu loh, gitu. Jadi disebutnya sayur banci, cerita beliau sih seperti itu. Nah terus cuma di umum ada satu masa itu yang memperkenalkan sayur babanci ini. Kenapa disebut sayur babanci? Itu ada seorang suami istri Chinese. Oh, ada Baba dan Unci. Nah, makanya keluar saat ini istilah babanci gitu. Itu ada versi cerita seperti itu gitu. Nah, oleh sebab itu saya menyebutnya di sini banyak ini kecil terus banci. Karena keluarga saya menyebutnya sayur banci gitu loh. Jadi ini pun ada apa ya? Kenapa saya buat seperti ini ada ceritanya begitu. Iya. Kenapa Jadi ada ininya bak dan bancinya. Gitu. Seperti itu. Mau nanya ini Bu, ini mulai dari menyiapkan bumbu sampai jadi seperti ini berapa jam Bu? Berapa jam ya? Estimasinya aja. Estimasinya mungkin 3 jaman ya.
3 jaman. Termasuk ini ya, cepet ibu. Oh, gara-gara udah ahli kali ya. Iya, karena kan bumbunya itu sebetulnya yang lama itu ini. Yang lama ini. Kalau ini udah jadi seperti ini, itu setengah jam aja jadi. Oh, gitu. Karena paling kan kalau ngerebus daging itu seperti biasa ya. Kalau punya presto tinggal pakai presto. 5 menit beres kan. Terus santan. Ya, santan juga udah nanti disatukan semua dari bumbu-bumbu ini semua disatukan. Nah, ini kalau kita lihat yang sudah jadinya ya. Yang sudah jadinya seperti ini. Nah, biasanya sayur babanci ini dimakan dengan ketupat atau lontong. Oh, Itu bukan lebih dengan nasi nikmat ya? bukan? Tapi kalau yang suka nasi pun bisa gitu. Tapi langsung lapar ya. Oh, memanggil-manggil. Jadi ini sayur babancinya. Ini saya siapkan lontong. Terus kalau suka pedas boleh ditambahkan sambal dan ada dikasih bawang goreng. Nah, bisa ditemani juga dengan emping gitu. Jadi satu porsi ini nih udah tinggal dinikmati gitu. Seperti itu. Sekali. Nah, kalau boleh tahu ini kan resep turunan. Ibu udah berapa turunan yang keberapa ini? Saya itu generasi ketiga. Jadi ibunya mertua saya itu yang entah siapa yang bisa gitu ya, ada. Terus ibu mertua saya, terus ini kami. Mungkin terakhir harapan ibu terhadap sayur babanci. Nah, harapan saya sih ya, saya ingin sekali karena makanan ini hampir punah ya. Enak, makanannya enak, khas gitu. Jadi kalau orang bilang kalau makan sayur babanci, kalau di keluarga saya itu benar-benar harus sampai habis kuahnya gitu. Jadi jangan ditinggalkan setetes pun kuah babancinya itu, karena di sana nikmatnya ada di sana gitu ya. Jadi apa tadi pertanyaannya? Harapan ibu. Oh, harapannya. Oh ya, harapannya supaya masakan ini bisa lestari sih harapan saya. Makanya kami ingin menjadi pelopor lah untuk melestarikan sayur babanci ini dengan brand Haji Jenal gitu. Harapan saya dengan saya menyiapkan bumbu jadi seperti ini bisa dikenal di mancanegara sih gitu ya, karena dengan begini kan bisa dibawa kemana saja. Dan ini lebih simpel karena proses masaknya memang ribet ya, kalau orang Betawi bilang ribet gitu. Jadi itulah yang kami coba lestarikan untuk bisa dinikmati oleh lebih banyak orang seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Nani. Ya, nama sayur ini pada kita kayak nggak sampai langsung. Boleh, silakan. Silakan dicobain ini tinggal dihangatkan. Ya, dihangatkan ininya saja. Udah tinggal potong-potong lontongnya. Biasanya sih ini satu porsi ini cukup untuk kita. Ayo pemirsa, silakan dicoba, silakan pesan ke Ibu Nani ke Babanci Jenal. Oke, demikian percakapan kami semua dengan Ibu penggerak resep dan masakan sayur babanci. Jadi jangan lupa follow Instagram. Tolong disebut Bu. Ibu Nani Instagramnya sayur babanci Haji Jenal. Oke, kami dari Komik Kompasiana kita. Bye. Bye.